Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mbah Tuser, tutorial servis HP pemula. Nah, oke guys, di hadapan kita kali ini ada handphone Asus Zenfone 3 Max ya guys. Nah, sebenarnya handphone ini sudah lama saya simpan ya guys, karena kemarin untuk mencari TS-nya sangat sulit ya guys. Ini sebenarnya sudah saya pisah TS dengan LCD nya guys. Kemarin hanya pecah TS nya saja guys. Nah, ini seperti yang kalian lihat sudah saya pisahkan ya guys, TS dengan LCD nya guys. Karena ini akan kita pasang TS yang baru, kita akan buka dulu casing dari frame-nya guys. Kita buka satu persatu guys, seperti biasanya guys. Nah, untuk bagian sidik jari kita lepas dari casingnya ya guys, karena kita bakal ganti dengan case yang baru guys. Oke guys, ini spare part yang sudah saya beli ya guys. Kemarin saya beli di online guys, di Tokopedia. Nah, buat yang pengen tahu silahkan cek di link deskripsi ya guys, udah Mbah Tuser sertakan di deskripsi. Nah, ini baterainya kita ganti yang baru guys, karena baterai yang kemarin sudah kembung ya guys. Sekarang kita lihat untuk TS nya guys. Ini kemarin susah sekali guys untuk mencari spare partnya guys, tapi alhamdulillah dapat informasi dari teman-teman teknisi juga. Mbah Tuser udah dapat linknya, langsung di order langsung ya guys, dan ini sudah sampai guys, Zenfone Max. Sekarang kita pasang dulu baterainya guys. Handphone ini udah lama sekali guys, sudah hampir 1 tahun guys, tidak pernah dinyalakan karena baterainya tidak ada lagi guys. Nah, ini kita tes menyala guys. Untuk lampu indikator casnya tanda-tanda baterainya masuk ya guys, tapi untuk tampilan tidak ada guys. Sekarang kita tekan tombol on off, tapi masih tidak ada tampilan guys. Sekarang kita lepas kembali guys. Nah, ini saya buka dari soket LCD yang guys, mungkin tidak terpasang dengan pas ya guys. Saya copot dan ini saya pasang kembali guys. Mudah-mudahan ada tampilan ya guys. Sebenarnya handphone ini tidak ada kendala guys selain TS guys. Coba lagi. Nah, ini sudah menyala guys,
muncul logo Asus, berarti LCD-nya tidak ada masalah guys. Tadi hanya soket LCD-nya tidak terpasang dengan pas ya guys. Nah, untuk LCD originalnya guys, handphone Zenfone 3 Max ini guys masih ada sentuhannya guys ya. Berarti untuk sentuhannya itu menyatu dengan LCD ya guys. Walaupun TS-nya tidak ada, masih bisa disentuh di layar LCD. Nah, ini untuk bagian TS-nya guys, ada soket touchscreen-nya guys, soket untuk sentuhannya guys. Jika dibandingkan dengan originalnya guys, ini tidak ada soketnya guys. Dikarenakan untuk sentuhannya itu ada di LCD-nya sendiri guys. Sekarang kita lepas dulu LCD-nya guys dari frame. Kita buka dulu, tutup speaker bawah di PCB bawah ya guys ya. Kita akan lepaskan soket touchscreen-nya guys. Nah, sekarang untuk bagian LCD kita akan pasang lem OCA dahulu ya guys. Jadi saya untuk memasang touchscreen-nya memakai lem OCA guys. Nah, ini lem OCA yang kering ya guys. Saya memakai lem OCA lembaran yang kering seperti ini guys. Jadi siapkan dulu permukaan yang keras supaya LCD-nya tidak tertekan dan pecah guys. Saya menggunakan kotak HP ya guys. Sebelumnya kita bersihkan dulu permukaan LCD nya guys, supaya tidak ada kotoran yang menempel pada LCD. Jadi waktu kita masang lem OCA nya tidak ada kotoran ya guys. Nah, sekarang kita pasang mulai dari bawah dengan perlahan ya guys. Setelah lem OCA terpasang, sekarang kita potong sisa-sisa lem OCA ya guys ya. Kita potong menggunakan silet yang baru guys, dan kita lepaskan lemnya perlahan ya guys. Baru kita potong plastik bagian atas lem OCA ya guys, supaya pas pada masang di frame nya nanti guys. Nah, sekarang saya pasang LCD yang tadi di frame-nya langsung guys, supaya untuk masang ATS lebih mudah dan lebih presisi ya guys.
Oke guys, perhatikan ya guys, untuk bagian pemasangan ini kita pijit-pijit saja sedikit-sedikit ya guys, supaya tidak ada gelembung yang ada di LCD ya guys. Ternyata masih ada sisa-sisa gelembung ya guys, tapi tenang saja guys, ini akan kita hilangkan menggunakan bubble remover guys, penghilang gelembung LCD ya guys. Nah ini dia guys, ini namanya bubble remover bikinan sendiri ya guys, bukan dari pabrikan. Ini saya bikin sendiri dari bahan bekas ya guys. Nah untuk pembuatan bubble remover ini guys, nanti Batuser akan buatkan konten ya guys untuk bikin bubble remover sendiri guys. Sekarang kita siapkan LCD yang ada gelembung tadi, akan kita pasang di frame-nya ya guys. Setelah kita pasang, kita karet juga guys, supaya tidak kemana-mana ya guys, biar lebih aman guys. Jadi pas pada saat di tiup nanti guys, TS-nya tidak lari kemana-mana guys, karena ini TS-nya belum kering ya guys ya. Nah sekarang kita masukkan ke dalam bubble remover ya guys. Setelah itu kita pasang tutupnya dan kita baut ya guys, kita kencangkan supaya tidak ada kebocoran ya guys. Nah guys, setelah kita kencangkan, kita langsung isi angin saja guys di bagian ventil ini guys. Ini sudah selesai guys, ini saya isi angin dan saya tunggu selama 15 menit ya guys. Seperti kalian lihat itu ada suara anginnya guys. Sekarang kita kuras, setelah kita kuras anginnya, kemudian kita lepas kembali guys baut penutupnya guys. Kita bersihkan dulu guys. Nah ternyata hasilnya sangat maksimal ya guys, tidak ada lagi sisa-sisa gelembung pada LCD guys. Bujang tangguh. Tuh kita pasang baterainya guys, dan kita langsung nyalakan. Ini saya tes untuk bagian touchscreen-nya berfungsi dengan baik ya guys. Nah, setelah itu kita bersihkan frame-nya dari bekas sisa-sisa lem, supaya tidak ada yang mengganjal waktu saat kita memasang LCD-nya kembali guys. Nah ini sudah saya kasih lem ya guys, kemudian kita pasang LCD-nya. Karena baterainya baru guys, sekarang saya tambahkan double tip supaya baterainya merekat ya guys, tidak terlepas dari frame-nya guys.
Ini saya pasang double tip, kemudian kita langsung pasang baterainya ya guys. Setelah itu kita pasang semua part-part yang sudah kita lepas tadi, kita pasang kembali guys. Nah, ini untuk backdoor yang baru guys. Nah, untuk di video awal tadi kan kita lepas untuk bagian sidik jari guys. Sekarang kita pasang kembali ya guys. Kita pasang, kemudian kita pasang soket sidik jarinya di bagian mesin ya guys. Jangan sampai ketarik guys untuk bagian fleksibelnya guys. Oke guys, mungkin sampai sekian video kita kali ini. Semoga terhibur dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa guys, subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu info-info terupdate dari Mbah Tuser. Terima kasih.